Makanya kalau kita sudah ada bayangan uang, kita biar semangat kan? Cari orang umroh 5 dapat satu, orang, saya kita langsung pergi. semangat. Bagaimana Iya. kita enggak semangat? Iya, dapat. Pasti semangat iya. lah. Mudah-mudahan. Ini. Nah, itu juga berarti kurang yakin sama Tuhan. Katakan pasti. Iya, pasti. Pasti dia tuh. Ana indah zani abdi, aku tergantung katamu, kata Tuhan tuh. Kalau kau kira-kira, dan Tuhan juga kira-kira nih. Kalau pasti, Tuhan juga pasti. Ah, begitu dia tuh rumusnya tuh. Makanya kita harus kaya, harus kaya. Kalau kita tidak sempat menikmati kekayaan di dunia, kita di akhirat kita harus kaya. Caranya mudah, gini-gini aja kita sudah Bahagia. mengumpulkan kekayaan. Iya, Gitu. Kita akan menjadi kaya. Karena ini sedang disyuting. Kamu syuting ini ya. Ternyata Tuhan itu juga syuting kita tuh. Direkamnya pembicaraan kita ya. Saya enggak masalahnya. Saya suka kayak begini, kayak kuliah kan. Kuliah itu mendengarkan yang baik-baik, ceramah. Inilah kuliah tuh. Kuliah itu bukan 1 tambah 2, 3 tambah 4, 4 tambah 3 atau makalah. Inilah kuliah seperti orang kuliah yang sesungguhnya. Saya suka. Tanpa kita sadari saya sudah menelaahnya, menangkapnya, merangkapnya, ya connect ya. Iya. Seperti ada tadi kesimpulannya, sholat qabliyah sebelum subuh. Nanti malam kita kerjakan atau Turi nanti kerjakan, langsung kita praktekkan. Itulah hasil dari kuliahnya. Dapat ilmu kita 1 jam kita tanpa diundang pun kita dan sudah dapat. perbaharui supaya kita bersemangat. Iya. Karena beda dia itu kalau kita sudah punya, ini akan ada uangnya. Seolah-olah uang itu ada di depan sehingga bikin kita itu semangat. Kalau kita lupa, tidak paham itu, kita sholat, aduh, tidak semangat kita. Tetapi kalau Masya Allah gitu, ini kalau dapat 5 anggota umroh, dapat kita pergi, ya itu semangat kan? Jadi itu semangat itu akan menggerakkan alam semesta katanya. Jadi alam semesta itu connect dia. Iya. Senang. Ya, makanya ibadah itu kalau kita sudah paham itu semangat kita. Senang. Allah. Iya. Kalau orangnya memang udah rajin ibadah, sudah darah dagingnya, tanpa dibangun, dia bangun sendiri, Bang. Itu jangan bangun karena kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan berarti 1 langkah kita. Langkah yang kedua yang kita abai itu, Tuhan senang itu. Kalau kita sudah tahu Tuhan senang, kita juga akan senang dia. Allah. Jadi kita nih senang, terjadi connect kita dengan Allah. Fazkuruni azkurkum, ingat engkau padaku dan aku juga ingat kepadamu. Buktinya apa? Kalau kita sudah senang, itulah bukti bahwa Tuhan ingat sama kita. Kalau kita sholat qabliyah subuh misalnya, tapi loyo kita hanya ingat Tuhan, tapi Tuhan tidak ingat sama kita. Nggak connect, baru bertepuk sebelah tangan, nggak mau bunyi dia itu. Nah, jadi kalau kita paham itu, Masya Allah, ya Allah, Alhamdulillah. Jadi nanti kita tuh berkomunikasi dengan Tuhan lewat kauliyah. Kauliyah itu artinya ucapan dalam sholat. Kalau kita pahami gitu, enak sekali berdialog sama Tuhan itu. Enak, makanya bangun malam itu sepi dia tuh. Jadi enak sekali tuh. Enak sekali. Kita kepingin berdiri saja. Ya Allah, gitu. Sujud gitu. Kita apa saja sholat malam, pokoknya sholat apa saja, sholat mutlak, sholat banyak sekali, sholat tahajud, sholat awwabin, sholat duha, sholat taubat. Itu ibarat orang jual sayur pakai sepeda motor, ada utang beca, ada mengonco, ada roti, ada uta janga, ada dimo, ada keropok, ada semua di situ tuh. Itu semua menghasilkan uang kan? Iya kan? Makanya ada puasa, ada sholat. Kita juga harus begitu. Jangan hanya satu jenis saja, makan uha saja, enggak ada makan utang, enggak enak itu. Walau kita udah kenyang. Makanya perbanyaklah senyum, baca Quran, kita puasa, kita sholat ini, kita pergi ziarah, pergi ke kubur, kita pergi ke bapak, mandikan bapak. Kau pernah mandikan bapak? Kalau mandikan bapak, mandi. Mandikan
mandikan ibu. Mandikan datang, mandikan ibu. Mandikan. Itu banyak sekali. Jadi disuruh angkat gendong berat. Ini ada pertanyaan satu. Saya sudah merasa terpuruk sekali. Misalnya saya terpuruk nih, ada sesuatu yang saya inginkan. Sampai saya zikir, saya sholat malam, sholat. Hanya minta terus saya sholat. Sampai nangis. Pas ndak ada ujungnya masalahnya mereka. Ndak ada ujungnya. Sampai sekarang ndak ada ujungnya, saya tetap sholat. Ibu loh yang sholatkan. Ibu yang minta kepada Allah supaya mereka, anak-anak saya baik-baik aja. Pada saat itu saya setiap hari sholat. Sampai sekarang saya berhenti meminta mereka agar mereka baik-baik aja. Saya diam aja. Sudah tidak peduli. Itu salah saya apa ya? Sampai saya nangis minta agar anak saya bahagia, baik-baik itu. Kok mereka masih ada renggang gitu? salahnya karena kamu yang berharap supaya anak ini baik. Tapi anak itu tidak ada baik-baiknya. Karena itu salah. Yang bikin baik anak itu bukan ibu. Makanya orang bijak berkata, boleh kau merasa punya anak, tapi jangan kau merasa memiliki anak, karena anak itu milik Allah. Makanya jangan kau minta, anak sholat, nggak bisa. Lapor kemana? Allah, anak saya begini ya Allah. Ini yang diperbaiki. Karena ketika kau sholat, kau tujukan objeknya kepadamu. Ya Allah, anakku ini harus ini. Ya Allah, kau tujukan kepada anakmu. Ini yang digeser, jangan ke anak itu. Arahnya ke mana? Full kepada Tuhan, nanti Tuhan yang akan ke situ. Nah, ini adalah teknis daripada kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu naluri seorang ibu. Memang di dalam pandangan kita mungkin anak kita rusak, tapi pandangan kita tidak mutlak. Pernah dengar ceritanya Krishna? Masa kecil Krishna, dia suka curi curi susu. Krishna itu dibilang jahat kan semua orang, tapi ternyata dia itu adalah dewa. Ini contoh. Makanya kita hanya tinggal dibalik sedikit aja, itu kebijakan sudah bagus. Jangan mendikte Tuhan. Ya Allah, kenapa aku udah minta anak kok begini? Itu artinya kita mendikte Tuhan. Tugas kita sudah bagus, minta terus. Jangan diponis anak ini harus baik, karena tugas kita bukan memperbaiki anak. Anak itu diperbaiki Tuhan, karena Tuhan yang punya, Tuhan yang bikin, Tuhan yang tahu. Kita itu adalah sujud, ya Allah, anakku begini. Dan lepas, serahkan kepada Tuhan. Jangan mengintervensi pekerjaan Tuhan. Sama dengan kau minta di tengah malam jam 12 malam, ya Allah, terbitkan matahari sekarang. Tidak bisa. Nanti jam 6 itu kau nendak minta, dia akan terbit sendiri. Sudah takdirnya. Berarti anaknya Bu Ratih sudah ditakdir Tuhan. Dia itu baik, anak itu baik. Yang tidak baik salah pandangan kita, salah pikiran kita. Mungkin ada rahasia Tuhan nanti itu. Tuhan itu dia. Jadi begitu cara anunya. Jangan gitu. Tapi meminta uduni, raho pedinahu uduni raho ya Allah, anak saya begini ya Allah, alhamdulillah. Makanya anak jangan dicaci, jangan dijelekkan anak. Satu yang kita katakan maka Allah balas dengan 10 kali lipat. Engkau baik anak, kau pintar, kau sholat, kau sehat, kau berbakti. Kau katakan ini. Apabila dia penuh takaran, doa itu ibarat masukkan iman. Kalau dia sudah penuh ini, taruh lagi, melumpah dia, jadi dia anak itu baik. Kalau mbipu sendake, doakan lagi. Lama-lama penuh dia. Masukkan. Kalau sudah tumpah, baiknya anak itu. Karena ada waktunya, ada jatahnya, ada ukurannya. Jadi berdoa itu seperti itu. Ya, kalau kun fayakum itu hanya ada di dalam harapan, dalam ilusi. Jadi begitu caranya berdoa. Iya. Tuhan itu. Jadi sebenarnya anak itu dia juga bersama dengan Tuhannya. Tuhan itu bersama dengan kita semua. Allah itu kita semua bersama.
mudah-mudahan kita tidak pernah berpisah dengan Tuhan kita. Jangan merasakan diri jauh dengan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina kuntum. Aku bersama kalian di mana saja kalian berada. Dia mengutus utusannya kepada kita nih apa? Tuhan mengutus takdirnya kepada kita apa? Napasmu. Itulah kita bernapas, ciri kita ini hidup. Yang hidup itu apa? Hayat. Siapa yang punya hayat? Ruh kita itu. Itulah adanya zikir itu. Zikir, fazkuruni, warapunahu. Kalau bapak anu Pak Salahuddin, anak yang laki yang baru nikah itu sudah baik-baik sama istrinya? Masih renggang? Di Saudi dia. Di Saudi. Nah, itu yang kita doakan, anak sama menantu supaya baik-baik. Tapi karena mereka tidak bisa sudah ada pandangan dari kuliahnya barusan itu ya. Orang bilang anak saya nggak baik, misalnya harus pakai baju putih jadi pegawai, harus jadi pegawai kayak apa kerja. Tapi pandangannya dia, ada yang kata-kata Bang Toto barusan tuh, kalau orang yang cerdas, uang yang datang kepada kita, kalau kita masih menganggap kita cari uang aja kiri kanan. Nah, tapi ya ada kayak begitu dia tuh laki tuh nih. Ada idenya dia, kan saya bilang gitu, Aan bisa saya bilang gini, laki itu anai harus pegawai pakai baju putih, cewek tuh doyan lihat orang pegawai kan gitu kan, supaya dia ndak jadi duda-duda sengketa ya, supaya cewek ada ceweknya, dia ndak mau cari cewek, itu saya pusingkan, terus kasihan gitu, ndak ada lihat cewek, ndak ada lirik-lirik cewek. Dia sekarang sudah sholat, sudah alhamdulillah Pak, dia ke masjid juga Pak, tapi lebih banyak tidurnya nih. Cara kerjanya dia memang dicari uang misalnya gitu. Saya taruh posting di FB kan, ada kan kemarin tuh 1 bulan tetap ada pelanggan, ada 10 pelanggan orang yang mau pasang wifi Telkom itu. Tapi dia ndak kerja keras, ndak cari dia di rumah, tapi saya posting dapat orang hubungin lewat telepon. Dia tinggal ya itulah pekerjaannya dia, tidak pakai baju putih, tidak aja kerja bangun pagi keluar. Cuma itu pekerjaannya dia, cewek ndak doyan lihat orang di belakang komputer begitu. Dia kerja ada website, dia jual HP bekas lewat website gitu kan. Tapi ndak kentara lihat orang kerja lah. Dibilang orang di sana tuh, orang Bima bilang KBU. Memang cara kerjanya dia di belakang komputer gitu, sampai dia di komputer aja di kerjanya. Iya, karena keahliannya di situ. Keahliannya di situ, iya. Itu saya bilang cewek tuh ndak doyan lihat orang diam gini aneh. Cari cewek, cari apa? Orang pegawai gitu, cara menjadi pegawai. Nanti Tuhan yang sudah siapkan yang begitu itu. Iya, ndak mau jadi pegawai seperti orang tuh diam aja di rumah, ndak keluar-keluar. Tapi sudah alhamdulillah sudah sholat, kerja lagi di komputernya. Bagus lah. Katakan dia itu baik, nanti kan bagus. Iya. Satu, yang kedua, kita kan uang ini kan semua orang butuh uang. Semua orang butuh. Makanya yang pertama kalau mau cari uang itu adalah dekat dengan yang punya uang. Siapa yang punya uang? Bikin penerimaan baik. Ya. Boleh Pak? Bikin penerimaan rasanya baik. Ada Bang Jan yang Iya. buka pasang tidak ada istilahnya Anak ndak baik. anak tidak baik. Ya baik. Nanti Nah, ini nyambung. Nyambung. upaya berarti apa otaknya. saja yang dilakukan sekarang jalan tertutup. Nanti niatkan saja supaya dia baik. Ajak ngomong apa saja dia pintar itu. Arhan. Ya, Iya, dari segi Ya. pintar, ngomong apa saja. ngerti. Ngomong politik, ngomong ekonomi. Kurang Sudah kurang bertahu. tidak usah ngomong dengan dia itu gitu pesan saya itu. Pak, Oh masih berarti anak bapak yang baik masih turi ya Pak? di kan masih Semua baik. ke sana sih. Memang Mungkin bapak ke sana. begitu caranya sekarang. Tenang saja Dia dia lagi mau bunga baik belajar saja. ilmu agama gitu ya. Saya bingung itu apa? Saya memang senang godain bapak. Dia tangan. dikatakan di sini ayam potong. Caranya begini.
tidak baik. Saya bilang lebih didombu. Ada usah ngomong ini. Diam. Abang tadi datang sama Saya ngomong begitu bodoh saya. Duluan. Iya, Kalau kerja betul. kalau kerja Bisa. kita kerja. Cari uang bisa. Hanya ngomong begitu saja. Bisa dia ngomong, Pak. Ya, jadi langsung praktek saja. Langsung Ya. praktek Ya. kita. Kalau dia tuh anak saya tuh dia bikin ide dari ide jualnya begini mama, nanti masa depannya kayak begini, tidak redup. Itu yang dia kasih tahu. Saya pernah PS ya, PS dulu 10 komputer. Saya bilang sudah ada internet. Nah pas ada internet tuh, sudah ada internet, PS sudah tidak laku dimain sama anak-anak tuh. Akhirnya mama beli usaha apa, komputer mama. Kalau sekarang tuh nggak pakai game lagi, sekarang pakai internet. Akhirnya tahun 2000 berapa itu udah muncul internet, kita pakai komputer, banyak yang main. Pas redup lagi, usahanya redup lagi gara-gara HP sudah muncul kan. Dia senang bikin ide usaha itu. Internet sudah ndak laku, HP sudah keluar semua kan, sudah ndak laku internet mama. Saya bilang gitu, tapi keluarkan ide memang benar Pak, prakteknya dia ndak Pak. Idenya dia mah beli kulkas mah itu ndak busuk-busuk, ndak minci-minci. Kulkas es batu. Akhirnya saya belikan mesin es batu yang 15 juta itu deh. Ada rame memang deh, tapi mesin es batu sama kulkas sampai 10. Itu sampai sekarang. Memang ndak busuk-busuk Pak. Sebungkus saja air tiap hari saya pakai beli beras. Kelemahan kita Kelemahannya. ketika kita kan usaha kita cari uang. Rumusnya satu, cari yang punya uang. Siapa yang punya uang? Allah. Dekatlah sama Allah. Gimana cara ibadahlah satu. Yang kedua, kita kan udah percaya Tuhan nih. Jadi kita nyari uang ini bersama Tuhan dong. Nah kalau kita dapat uang, bagi berapa? Berapa untuk kita, berapa untuk Tuhan? Disinilah kebanyakan kelemahan orang yang bekerja bersama Tuhan. Ketika dapat uang, Tuhannya tidak dikasih. Ukun syariat di dalam fikih itu, kalau kita dapat 1000, kasih Tuhan berapa? 100 perak sudah cukup. Paham maksudnya nih? Paham ya? Kalau kita dapat Sedekah. uang 1000, terus kita makan sendiri, bisa. Kan uang 1000 ini kan masih kotor nih. Kalau kita makan yang kotor, jadi nanti sakit perut. Sakit perut, pergi ke dokter. Habis dokter bilang bayar 1 juta. Nah, makan 1000 keluar 1 juta. Itu akibat daripada kalau dapat uang nggak dibagi sama Tuhan. Khuz amwaluhum sadaqah tutahiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil sebagian harta mereka untuk sedekah, untuk membersihkan mereka. Jadi dapat 1000, kasih 100, makan 900, makan bersih, enggak masuk rumah sakit kita. Hah? Poin. Nah, seperti benar. Kalau saya bilang kalau dia kuat sama Bapak mesti benar itu. Mesti benar itu Pak, 20% DP Mas. Dapat 5, umroh 1. Wah, itu kan coba itu contoh kan? Iya. Tadi saya sebagian memberikan contoh. Ini contoh yang kedua ini kan canggih ini. Canggih. 5 dapat 1. Iya, 5 dapat 1. Coba. Tuhan kan mau Di samping dapat kuliah tuh dia dapat bisnis kita. Ya. Cari orang 5 dapat umroh 1. Belum lapar. Saya sudah makan baru Udah. Justru ini kayak bikin kenyang kita ini. Gara-gara lihat. Iya, karena bukan. Jadi kalau ini makanan jasmani. Iya, tapi ini Kan makanan otak hati. rohani jadi. Iya, hati. Terima kasih banyak. Jadi rohani. Saya dapat banyak. Dapat banyak beneran. simpan itu. Sungguh luar Jadi modal. biasanya Bang. Jadi modal. Bang, sungguh luar biasanya hari ini ya. Iya, Dari air mata bisa menetes karena terharu. terharu. Nah, air mata itu makanya bersyukur bersyukur. orang yang mudah Iya. keluar air mata. Dulu ada seorang orang Amerika yang mengejar doktor. Judulnya apa? Air mata. Air mata. Air mata itu bila dia keluar itu pertanda hati orang itu lembut.
Jadi kalau dia ada cepat tersentuh dengan peristiwa tersentuh, gitu lagi. Orang yang tidak keluar air matanya itu dia jatuh ke dalam, turun ke dalam hatinya, menjadi toksin, menjadi racun. Jadi Kanker hati tuh yang bukan? kena racun hati, jadi hatinya tuh keras. Mungkin itu bisa sakit ya Pak. Iya. Hati yang keras itu adalah orang yang sulit keluar air mata, karena dia air matanya tidak keluar, tapi Hati dia lembut ini. jatuh ke dalam. Jadi Lembut lembut hati. Orang yang keluar air mata itu bukti yang tak terbantahkan bahwa kita ingat Tuhan dan Tuhan ingat kita. Wa iza sami'u unzila ila rasul tara a'yunuhum taqidu minad dami mimma arafu minal haq. Apabila kau melihat pas apa yang diturunkan Allah kepada Rasul, maka kau melihat mereka mencucurkan air mata tiada henti karena dia merasakan sesuatu yang hak. Itulah dia sedang diingat oleh Allah Pisang. Subhanahu Salah. wa Salah. ta'ala. Maka sering-seringlah menangis. Ingat air mata itu. Kau nanti tadi keluar air mata, malaikat bekerja itu ditampungnya, cap, dibawa. Nanti kalau kau divonis Tuhan, kau masuk neraka, ternyata malaikat itu. Ini Membela. buktinya. Ini dia ini pernah mencucurkan air mata karena terharu kepada batal kau jadi masuk neraka itu. Ada nopum baru. Nggak jadi neraka. Tak jadi masuk neraka kita. Maka berbahagia orang yang mengeluarkan air mata ya. Ini air mata. Iya. Orang bisa menjadi dokter karena air mata. Kalau tuli air nyata pas dia mau keluar berhenti Mas di ban. Masuk ke dalam. Nggak kayak rate langsung. Dan kita bersyukur itu pertanda hati yang lembut. Hati kita tuh lembut gitu. Masya Allah. Kayak Bahagia Bapak lah. kemarin tuh nih. Ah. Nah, Bapak kenapa Makanya. nangis? Capek. Kalau menang- Dia katanya capek, Turi yang bawain nasi katanya. Oh itu keharuan itu. Saya capek, orang yang penting Turi sehat. Dari- Sehat aja. Saya memang Sampai nangis Bapak karena dia merasa rajin. tidak senang atau senang. Turi bawa tiap hari Iya. nasi, maka nangis saya. Iya, betul. Jangan Itu namanya dilarang bersyukur. karena dia ingin mengambil bagiannya. Iya. Dia punya bagian. Warisan dia minta. Dia pandai ini pandai cari pahala. Dia pandai Cari pahala. cari celah Dia cari pahala. Dapat bawang. warisan itu. Iya kan? Ini Belum pernah Turi dengar nangis, taunya iya Bapak kenapa nangis? Karena Itu dia sudah- kasihan lihat itu anak di- Turi ditampung bawa anu. air mata Bersyukur terima oleh malaikat. Iya. Apa itu sedang Bapak pun bersyukur? nangis. Sedang bersyukur. Yang penting Turi sehat aja. Biar Turi terbang di gunung sana. Iya betul, sehat. Katakan saya Amin. sehat, katakan Ya. sehat. Karena pas kita sholat Bismillah sehat. Bismillahirrahmanirrahim sehat gitu kan? Nah. Habis pas sholat subuh sehat. Kita kan kerja banting tulang dari pagi sampai malam kita kerja, tapi kan rasa sakit karena pegal. Pas saya bangun tidur sehat, Saya di langsung sehat lagi. Bapak Hadi. Karena Bapaknya dia Soal itu sudah. Oh, nangis karena lihat capek bawa nasi dia bilang. Enggak. Tapi rezekinya Pak, pas bangun tidur habis sholat subuh, kalau saya transfer biar buat beli telurnya Turi, kan dia transfer beli telur, bawakan ke Bapak. Alhamdulillah saya dikasih rezeki Pak, padahal saya pusing banyak utang. Tapi saya itu kayak sekarang saya lupa utang, banyak utang. Tapi itulah. Rate itu Bang. Setelah dikasih foto ini Bapak lagi makan. Terima kasih cantik. Sekarang udah bisa lewat. Iya, lewat HP terima kasih cantik. Kita kan nggak sempat datang ya, nggak sempat datang. Ini Bang. Kok Rate ini bilang terima kasih ya? Kayak saya bukan anak kandung Papa. Itu lagi ya berpikir ya. Hebat Rate ini bilang terima kasih. Orang saya anak Bapak juga. Enggak, karena dia menerima Iya. dan terima kasih itu terima. Dan dikasih. Iya. Maka itulah terima kasih. Bukan basa-basi terima kasih itu dalam Iya. terima kasih ya. Tapi tersentuhnya hati perempuan tuh, terima kasih cantik. Sudah dibilang cantik kita sudah masuk surga Mas. Enggak, maaf ya. Bukan saya enggak terima bilang terima kasih apa segala bukan. Dikirain bukan anak bapak dulu. Bukan. Kayaknya saya ini apa ya? Kok bilang terima kasih ya gitu. Saya juga kan anak bapak. Saya bilang enggak usah lah terima kasih. Kan kita sama-sama anak bapak gitu. Menurut saya. Saya itu kata kamu. Heeh.
itu kamu butuh bawa nasi, itu kebutuhanmu. Dan bapak juga butuh berkata terima kasih. Dia butuh itu. Sebagaimana kamu butuh membawa nasi untuk bapak. Bapak juga butuh itu mengatakan terima kasih. Jadi enak lah, nggak ada masalahnya. Iya. Dia yang dengar di sana makan bapaknya terima kasih cantik. Kalau dia sudah kasih foto bapak lagi makan tuh sehat-sehat bapak. Terima kasih cantik. Kan saya yang balas dia WA tuh. Terima kasih cantik. Itu bentuk kasih sayang kalau kasih sayang kita. Tapi tinggal dirubah. Jangan Jadi, katakan terima kasih, rubah deh sebuah itu. kerukunan Yang sebenarnya. dirubah itu Allahumma gfir lahum. Oh. Allahumma gfir lahum kalau ibu bapak. Oh iya. Abang Allahumma gfir lahum. Allahumma firlahum. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa. Ya Allah, ampunilah dosa ibu bapakku. Warhamhum, kasihani ibu bapakku. Iya. Wa'afihi wa'fu anhum, ampunilah segala dosa-dosanya. Itu syariat di dalam Quran mengajarkan kita itu. Daripada kita berkatakan terima kasih, istilah kita akan lebih baik itu. Moga-moga. Baik, tapi yang lebih baik itu melihat orang tua itu Allah maghfir lahum. Iya, Tapi siap, jangan bapak saja, harus Ibu, ibu. iya. Makanya dia menjadi Allahumma ghfir lahum. Artinya ibu bapak. Ampuni Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum, maafkanlah segala kesalahan. Tapi bang senang juga saya baca dibilang cantik. Memang dia cantik kan? Karena itu kan sifat perempuan itu Cantik. ngaharoi. Ya, jadi kita senang juga di Kalau bilang Iya. jelek kan Turi ndak kuat ke sini. Sudah capek-capek masak. Dibilangi jelek. Bilang lagi cantik. Aduh. Memang rezeki mas. Cukup dikasih bilang sayang cantik aja. Coba bang nanti bilang cantik aja bang. Nanti Tapi harus ada uang lagi sih mas, yang merah-merah tuh. Langsung dia, Nah langsung itu baik. kalau rezeki bagi orang yang kelas 1. Sekolah itu jangan hanya kelas 1 saja, harus kelas 2. Artinya meningkat. Apa maknanya? 1, rezeki itu uang benar-benar. Tapi ada yang lebih benar. Rezeki itu bukan uang saja. Ketemu ini pun sudah rezeki. Punya HP itu rezeki. Punya kaki itu juga rezeki. Punya motor itu juga rezeki. Tetapi rezeki itu kan banyak sekali. Jangan karena uang saja. Itu berarti kita kelas 1 saja. Masa tua-tua juga sekolah masih kelas 1 saja? Mau meningkat lah, kan begitu kan sebentar lagi mati. Masa pulang dengan kelas 1 saja? Nanti surga paling bawah, tapi nggak apa-apa. Yang penting dapat surga. Tapi kan kita kepingin dapat 100 kan dapat ingin 200 Iya. lagi. Pulang. Mau ketesan ada. Saja nanti pulang juga sekarang. Oh mau pulang. Mau pulang. Belum pulang. Belum pulang. Lagi Kita sekolah. lagi bebas, Pak. Baru jam Pekerjaan 1, Pak. kita sudah bebas. Ini hari Minggu, Pak. Nggak ada kepalanya lagi. Kapan lagi punya kesempatan kayak gini ini ya? Kalau keburu-buru pulang ya. Iya. Kan lagi dapat ilmu. gitu. Dapat ilmu deh, Pak. Mau istirahat deh, Pak. Mau suruh pulang rate. Mati. Wah. Lagi liburan kita nih, Pak. Kalau lapar Pak Totonya kita makan ini sudah. Saya ini sudah Kayaknya saya paling menginap kenyang atau sekali. enggak? Saya Oh, kenyang enggak. sekali. Ya. Kenyang atau senang? Yang penting senang hidup kita. Senang hidup, ingat ya. Benar-benar kita bahagia sekarang, senang hidup, menikmati hidup. Kita lupa kerjaan kita banyak. Ini sapi juga kasih minum ke sapi juga. Nah, saya Ada ibunya saya kan dia kenyangnya hari tidur. ini ketemu Pak Haji. Alhamdulillah. Baru dengar lagi kata-kata yang Sudah lama katanya, sudah lama enggak dengar ceramah. Bukan Tapi masih terang Masih pendengarannya. terang pendengarannya, Pak. ya terang sedikit. Sedikit. Tapi memorinya masih hidup. Kan masih Iya, bisa dia memori. 4 giga. ringkas tadi. 4 giga. 4 strip ya. Iya, 4 strip giganya, setengah giganya. Nah, bapak ini dia cerdas. Cerdas. Ketika dulu pertama ketemu, saya sering mendengarkan dia. Saya dari bicara orang, saya paham orang ini cerdas. Cara-cara nadanya berbicara, kan itu ketahuan dari kata-katanya. Ada yang berbicara sampah juga,